Halo sahabat liputan6.com, balik lagi di headline tanggal 25 Mei 2022 bersama saya Ratu Surya Sumirat yang kali ini akan membahas tentang banjirop menggila di pesisir utara Jateng. Fenomena dan penyebabnya? Berikut penjelasannya. Air laut setinggi 2 meter naik ke daratan menerjang kawasan industri Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang pada Senin 23 Mei 2022. Derasnya air juga menjebol tanggul dan limpasannya meluber hingga ke badan jalan. Jebolnya tanggul laut membuat air meluber dan area yang terdampak makin meluas. Saat limpasan air masuk menerjang daratan, ribuan pekerja yang ada di sejumlah pabrik kawasan industri Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang berlarian menyelamatkan diri. Warga pun menyebut bahwa banjir ini mirip gelombang tsunami dengan tinggi air mencapai dada orang dewasa dan terjadi sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Selain sepeda motor dan mobil, ribuan unit mesin jahit serta mesin produksi di sejumlah pabrik ikut terendam banjir, termasuk puluhan kontainer atau peti kemas yang berada di Pelabuhan Tanjung Emas. Informasi terakhir menyebut akibat banjirop seluruh aktivitas produksi di kawasan industri Pelabuhan Tanjung Emas dihentikan dan para pekerjanya diliburkan hingga menunggu pemberitahuan selanjutnya. Banjirop juga menyebabkan keberangkatan 2 kapal penumpang di Pelabuhan Tanjung Emas tertunda. Namun permasalahan lebih besar dihadapi kapal angkutan barang. BMKG memprediksi pasang surut kondisi banjir pesisir atau banjirop di sebagian utara Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur masih dapat berlangsung hingga Rabu 25 Mei 2022. Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo mengklaim sejak 13 Mei 2022 pihak BMKG telah merilis informasi potensi banjir pesisir di beberapa wilayah Indonesia bersamaan adanya fase bulan purnama dan kondisi perigee atau jarak terdekat bulan ke bumi. Eko menyebutkan kondisi banjir pesisir berpotensi terjadi di pesisir Pantai Tegal, Wonokerto Pekalongan, Pantai Sari Pekalongan, Pantai Batang, dan Pantai Tawang Kendal. Kondisi serupa juga terjadi di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jalan Raya Genuk Semarang Demak, Pantai Karang Tengah Demak, Pantai Rembang, dan pesisir Jawa Timur. Ketinggian banjir pesisir Pulau Jawa berbeda di tiap wilayah. Meski begitu, kondisi ini secara umum dapat mengganggu aktivitas keseharian masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir, seperti aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di pemukiman pesisir, serta aktivitas tambak garam dan perikanan darat. Untuk pesisir selatan Jawa, saat ini fase perigee telah lewat sehingga tidak terjadi potensi rop seperti yang terjadi antara 14 hingga 20 Mei 2022 lalu. Meski sama-sama mengalami perigee, akan tetapi posisi lintang bujur sebuah wilayah akan menyebabkan perbedaan waktu puncak rop dan ketinggian gelombang. Kondisi ini juga diperparah oleh faktor lainnya seperti cuaca dan ketinggian gelombang air laut. Namun begitu, fenomena perigee di pesisir selatan dapat kembali terjadi pada Juni mendatang. Diperkirakan puncak perigee yang berpotensi rop akan terjadi pada 9 Juni 2022. Di sisi lain, manajer advokasi dan kampanye Walhi Jawa Tengah Iqbal Alma menyebut bahwa belakangan banjirop terjadi karena faktor kebijakan pembangunan yang digaungkan pemerintah, bukan hanya karena faktor alam. Sekian headline liputan6.com hari ini. Saya Ratu Surya Sumirat pamit undur diri. Bye!